Ibu, perkenalkan saya Kezia Maharani Saragi dengan NIM 2450651107111029. Pada kesempatan kali ini, saya izin memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya mengenai studi Life Cycle Assessment atau LCA pada industri tebu Thailand dengan integrasi berbagai metode biorefinery. Kebanyakan industri tebu selain menghasilkan produk gula sebagai produk utama, juga menghasilkan produk samping seperti bagase, molase, vinase, blotong, dan wastewater yang menjadi pemicu pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Adapun jenis limbah seperti bagase dihasilkan dari ekstraksi nilai tebu dengan karakteristik selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Adapun molase yang dihasilkan dari kristalisasi gula dapat difermentasi menjadi bioetanol. Adapun vinase yang berasal dari proses distilasi pada produksi bioetanol dan molase yang berupa limbah cair asam. Adapun blotong yang dihasilkan dari proses klarifikasi dan filtrasi nira tebu yang berbentuk semi padat, juga ada wastewater yang berasal dari pencucian tebu, ekstraksi dan pemurnian gula dengan COD yang tinggi. Adapun mengenai analisis kepatuhan regulasi lingkungan di Indonesia, itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, dilakukan perbandingan mengenai 4 skenario biorefinery, di mana pada skenario pertama yaitu base case. Base case ini merupakan sistem konvensional yang terdiri atas produksi gula dan produksi bioetanol dari molase. Untuk skenario kedua yaitu opsi 1, yaitu penerapan mekanisme pertanian untuk mengurangi pembakaran terbuka saat panen. Adapun penggabungan skenario 1 dan 2, yaitu penambahan can trash recovery sebesar 50% sehingga sebagian residu tebu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biomasa. Sementara itu untuk skenario terakhir yaitu penggabungan opsi 1, 2, dan 3 yaitu penambahan pemanfaatan vinase dalam sistem biorefinery. Jika dilihat pada grafik LCA di samping, terlihat bahwa base case memiliki dampak lingkungan tertinggi pada seluruh kategori dampak. Hal ini menunjukkan bahwa base case masih belum mampu dan masih belum cukup mampu untuk meminimalisir terjadinya dampak di lingkungan. Sementara itu, penurunan dampak terbesar terjadi pada penggabungan opsi 1, 2, dan 3, yaitu ketika vinase juga dimanfaatkan kembali dalam sistem biorefinery, di mana vinase yang sebelumnya disimpan dalam kolam terbuka berpotensi menghasilkan emisi gas metana dalam jumlah besar. Namun ketika vinase dimanfaatkan kembali seperti pupuk sebagai pupuk organik dan soil conditioner, vinase dapat menggantikan sebagian penggunaan pupuk sintesis. Berdasarkan analisis, penggabungan opsi 1, 2, dan 3 dapat menurunkan dampak signifikan dibandingkan penggunaan metode base case, di mana dapat menyebabkan penurunan 40% perubahan iklim, 60% asidifikasi, 90% pembentukan fotokimia, 63% pembentukan partikulat, dan 21% depresi fosil. Mengenai evaluasi metode dan teknologi, dalam cakupan air limbah pabrik gula, metode upflow anaerobic sludge bucket atau USB dinilai lebih unggul dibanding metode oxidation pound dan stabilization pound karena mampu mengolah limbah dengan kandungan organik lebih tinggi. Selain itu, hal utama yang disinyalir menjadi latar belakang penggunaan metode ini adalah karena kemampuannya menghasilkan biogas yang kaya metana, sehingga limbah tidak hanya diolah tetapi juga dikonversi menjadi energi terbarukan. Untuk pengolahan residu pada tebu dapat menggunakan metode boiler biomass recovery karena mampu mengubah residu menjadi sumber energi terbarukan serta mengurangi emisi akibat pembakaran terbuka. Selain itu, untuk pengolahan vinase dapat digunakan pengombinasian anaerobic irrigation dan pemanfaatan hasil olahan pupuk organik. Karena merupakan pendekatan yang paling ideal karena metode ini memungkinkan pemulihan energi melalui biogas sekaligus pemulihan nutrien untuk lahan pertanian. Penerapan dari biorefinery ini juga berkontribusi terhadap SDGs, di mana pada indikator 6, yaitu pemanfaatan vinase dan residu tebu, dapat menurunkan potensi eutrofifikasi. Sementara pada indikator 7, pemanfaatan bagase dapat menurunkan penggunaan sumber energi fosil. Pada indikator 12, konsep biorefinery memungkinkan pemanfaatan hampir seluruh residu tebu menjadi listrik, bioetanol, dan pupuk. Adapun pada indikator 13.22, yaitu indikator terakhir, biorefinery tebu dapat menurunkan dampak lingkungan dalam aspek yang telah saya sebutkan tadi, perubahan iklim, acidifikasi, oksigen fotokimia, partikulat, dan depresi sumber daya. Maka dari itu, berdasarkan hasil LCA tadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan biorefinery lebih baik dibanding pemanfaatan sistem konvensional. Dan dari seluruh skenario yang telah saya sebutkan tadi, skenario penggabungan opsi 1, 2, dan 3 merupakan alternatif terbaik karena dapat memberikan penurunan signifikan dapat menurunkan dampak signifikan dari lingkungan yang lebih baik. Berikut hasil dari diskusi kami. Terima kasih.